Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang lagi di BTW Bunga Talks. Di sini tempat untuk saling berbagi dari hati, menyatukan intuisi sampai nanti saatnya tiba di penghujung hari. Nah guys, malam ini akhirnya aku terlaksana juga ngobrol sama narasumber aku yang paling sibuk ini. Ini adalah teman apa ya? Teman SMA bisa, teman kuliah juga bisa. Dia ini udah menjadi apa ya? Dia punya bisnis, dia sibuk sama kegiatan organisasi kampus juga. Wah, pokoknya banyak kesibukannya. Nah, keunikan itu yang pengen aku ulik dari seorang teman aku yang satu ini adalah bagaimana cara dia untuk membagi waktu. Dan kenapa dia mau bekerja sesibuk ini di umur yang masih muda. Dan ya pokoknya banyak deh, nanti kita bakal tanya-tanya langsung sama narasumber aku yang satu ini. Nah, siapakah dia? Mari kita telepon. Nah, ini dia bintang tamu aku, Reza Alfredo. Hai. Halo, apa kabar? Baik, kamu apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Ini akhirnya kita kesampean ngobrol ini tengah malam karena harus menyesuaikan dengan kesibukan kamu ya. Mantap sekali. Karena kesibukan Unge, aku nggak sibuk sih sebenarnya. Santai. Tapi kan ini lagi pandemi kayak gini, terus tapi kegiatan nggak begitu kelihatan signifikan ya. Maksudnya tetap aja kamu beraktivitas produktif. Iya tetap. Gak bisa soalnya kalau di rumah. Oh, anaknya emang nggak bisa diem gitu. Iya. Emang biasanya kalau belum pandemik, maksudnya ya sebelum pandemik ini apa aja sih Dok kegiatannya? Ya paling ngampus udah nggak terlalu skripsian deh, sama tetap cari uang. Oh ya, cuan. Cuan. Berarti sekarang udah tinggal nyusun skripsi menuju apa nih, sidang akhir ya? Iya, sidang akhir. Kemarin UP dengan segala revisian. Prosesnya gimana tuh? Berapa lama kamu menyelesaikan yang kemarin sidang UP tuh? Kan pertama dari penelitiannya dulu ya, ambil penelitian di PT KI, Daup 2 di bagian arsip kemarin. Penelitiannya selama 3 bulan, ya nyusunnya kurang lebih barengan lah sama penelitiannya 3 bulan nih buat UP, persiapan ke UP. Itu berarti tepat waktu ya? Iya, tepat waktu, alhamdulillah. Wih, mantap. Terseok-seok sih tapi ngerjainnya. Aku kira tuh kamu kemarin magang kan di PT KAI itu? Ya, itu masuknya magang soal penelitian. Ada yang magang, ada yang penelitian. Kalau penelitian cuma gimana ya, perlunya kita minta data. Kalau magang kan harus sambil kerjanya juga. Nah, kebetulan nggak ada yang harus dikerjain dan nggak harus magang gitu. Jadi cuma penelitian aja bisa. Oh. Kayak gitu. Jadi saya intens setiap hari ke sana, paling seminggu 3 kali lah. Oh. Kayak gitu. Nah, itu kenapa milihnya PT KAI? Emang pembahasan kamu apa? Karena di situ kayaknya yang mau apa sih? Udah ada rencana sih sama teman bertiga ke kereta api. Ya udah ke kereta api aja. Ada yang ke instansi juga. Iya. Dan lebih cocoknya ke kereta, udah nyoba ke kereta ternyata bisa. Kebetulan ada teman juga yang di sana. Ayahnya, jadi kan gampang. Iya. Nah, tapi waktu kemarin pas sebelum ya skripsian kayak gini, kamu juga aktif di organisasi di kampus kan? Itu mah tahun kemarin sih. Apa aja tuh? Paling himpunan deh. Cuma himpunan, sibuk-sibuknya organisasi. Terus, apa lagi ya? Udah paling jadi panitia terakhir respect. Kemarin yang ke Kuningan, terus udah sekarang apa sih? Jadi ini tim promosi jurusan sekarang. Oh, jadi duta ya? Enggak, bukan duta sih. Apa dong? Kerja sih. Kalau duta mah enggak kan, duta fisip. Iya sih, kamu juga kan pernah mau diajak. Enggak. Terus kalau itu
himpunan cuman setahun aja, sisanya nggak ikutan lagi, maksudnya? 3 tahun lah. Oh, kamu 3 tahun? Dari maba, nah terus tahun terakhir kan harusnya ke BEM. Oh, iya ya. Ini ya dari maba kan. Anak basement banget berarti ya? Dulu parkiran belakang. Iya, parkiran belakang. Basementnya baru 2 tahun. Ya udah hatamah. Berarti emang cocok sih, kamu udah nggak bisa diem, maksudnya anaknya nggak bisa lama-lama di rumah, jadi nyibukin diri. Bener. Terus kalau Iya. bisnis ini sekarang apa sih, Dok? Kamu tuh bisnis apa? Lebih ke sport apparel sih, ke perlengkapan olahraga kayak gitu. Oh. Brandnya brand orang lain. Jadi kamu tuh nge-resell gitu? Iya sih, sebagian ada yang ngambil, ada yang juga produksian. Oh, tapi aku tuh suka ngeliat kayak sekali kamu ngirim tuh banyak ya jumlahnya, itu keren sih. Ya, alhamdulillah sih, pusing tuh. Dan itu kamu sendiri atau bareng-bareng sama teman juga? Ya, sendiri. Serius? Kan biar cepet sayang, harus sendiri. Ya. Oh iya benar, prinsipnya kayak gitu bagus. Kalau dibantuin terus dibagiin ke orang lain. Itu dari kapan, Dok? Kayaknya dari SMA semester 2 deh, kelas 12. Intensnya kelas 12. Mulai itu intens. Baru mulai sih, baru udah ngerti. Ide awalnya? Kuliah sih. Ide awalnya dari mana? Dari temen. Temen yang kenal. Kan temen. Gimana? Ya gini, ada tetangga saya itu dulu tiap main punya duit mulu nggak. Sedangkan Fredo dulu zamannya suka main tapi nggak punya uang. Gitu, jadi mikir kan. Sedangnya dulu nongkrong, duit nggak punya. Nah sekarang malah ya udah nggak apa-apa. Akhirnya makin kesini ya dapat gitu. Alhamdulillah ada. Alhamdulillah, jadi emang sama kamu ini juga kan aktif di itu ya, tim bola juga kan? Oh iya. Nah itu dari kampus apa gimana? Kalau ada juga yang di kampus sama yang di luar. Kalau yang di luar itu ada namanya Persidag. Kalau itu jadi kayak komunitas yang suka jualan, ada naungannya. Kan Persidag Persatuan Sepak Bola Indonesia Dagang, itu isinya pedagang semua. Ya. Serius? Iya, tiap orang satu online shop. Jadi kalau digabungin setim 12, berarti ada 12 toko di situ. Oh my god, lucu banget. Itu bisa kekumpulnya dari mana? Awalnya sih itu udah dari dulu. Kalau Fredo baru masuk 2 tahunan kemarin lah. Oh. Emang lingkungannya seputaran itu. Jadi juga nyambung sama bisnisnya ya? Iya, nyambung. Itu ya emang sama juga ke sport semua. Terus dari Bandung Timur semua lagi. Oh gitu? Lah, kebetulan banget berarti. Iya, jadi gampang kumpulnya. Terus nyambung gitu. Kalau kegiatan yang Persidag itu ngapain aja, Dok? Kalau itu paling kalau ada sih, kalau kemarin turnamen antar komunitas gitu kayak intern di Kota Bandung. Ada kemana beres. Paling fun football kalau tiap minggu. Oh itu rutin selalu ada? Rutin. Semenjak corona aja jadi enggak. Gitu. Berarti udah berapa kali ngelewatin ini ya? Iya. Berarti 6 pekan, hampir 6-7 pekan lah. Iya bener, jiwa-jiwa olahraganya tuh mulai kurang ya? Iya, jadi olahraga di rumah deh. Iya bener. Berarti gimana kalau ini kan banyak kegiatan kamu gitu, Dok. Cara kamu untuk ngebagi-bagi waktu tuh gimana sih? Ngebagi waktu mikirnya kalau sendiri saya mikirnya dari bangun tidur. Jadi nggak bisa mikir cuma buat ke satu tempat nih. Ya sambil ngampus nih ya. Ngampus misalnya jam 11. Nah terus ntar habis dari situ harus mikir lagi kemana sampai malam, sampai mikirin harus beres
sampai market kayak gitu. Jadi nggak bisa misalnya cuma mikir ke kampus aja terus kesananya gimana, ntar nggak bisa. Harus depend dari sebelum berangkat. Dan itu udah dipersiapin berarti ya dari hari sebelumnya juga, besok mau kemana, besok jam segini ngapain aja. Buset, nggak ada capeknya ya? Alhamdulillah, peot sih nggak. Jadi peot. Tapi kan maksudnya sehat jadi gitu. Hitam peot. Iya. Hitam manis. Sehat. Iya. Aduh, ya. Nah, terus kan apa? Berarti sekarang kayak jajan udah jarang minta, apa sama sekali udah nggak minta? Udah enggak sih, dari SMA juga. Wih, keren. Ya semenjak udah ngerti ya, semenjak ya udah ngerti, udah tahu jualan. Apa nanti kepikiran gitu, Dok? Kedepannya bakal memperluas lagi si jangkauan bisnisnya? Iyalah. Udah ada rencana kemana nih? Rencananya mah rencana biar nggak kerja. Itu baru rencananya. Oh, jadi emang udah diniatin untuk jadi entrepreneur aja gitu? Iya tuh, kayaknya kalau di Cina mah ya mending gitu lah. Iya sih. Enak kan, terikat bebas. Jadi emang passion kamunya juga kayak gini kan? Lingkungan pun mendukung. Manajemen bisnis ya. Harusnya. Nah itu kenapa tuh? Kenapa nggak masuk ke ekonomi? Jadi dua ilmu lah. Jadi ilmu politik sama sosialnya ada, terus ilmu bisnisnya ada. Kan jadi dua. Iya sih. Coba kalau masuknya ke manajemen bisnis, ilmunya itu cuma punya satu ilmu berarti. Iya benar. Ya, tapi menguasai dua cabang ilmu. Iya, sama kamu juga ini apa? Maksudnya anaknya tuh apa? Si teman-temannya tuh emang beragam kan? Jadi beragam. Memperluas untuk jangkauan relasinya tuh cepet gitu loh. Mantap. Iya. Nah itu juga ada loh nggak? Apa? Apa sih pengaruh dari ya kuliah di FISIP. Gitu. Jadi kan emang orang sosial itu harus gimana ya? Cara berada di lingkungan sosialnya kayak gimana, terus berbaur dengan sesama kayak gimana, menempatkan diri dengan orang lain kayak gimana, kayak gitu kan. Tapi ditambah kamu juga bisa menyeimbangkan gitu. Iya sih. Karena kan biasanya. Tapi untuk berpolitik susah. Nah iya. Iya. Aku juga gitu. Jadi DPRD katanya. Terus juga di prodinya kan. Itu diajarin juga berorganisasi. Sama. Gimana? Apa? Iya, aku ngelihat kayak prodi kamu tuh ini juga ya, dari anak-anak mahasiswanya dengan prodinya tuh deket ya. Ya deket banget. Jadi seru gitu ngelihatnya, kayak bisa diajak nongkrong. Iya, bisa banget. Iya sih, seru. Makanya masuk AP, makanya masuk administrasi publik. Gak ada yang ngepromosiin waktu itu, waktu aku masuk Unpas. Kesebutkan namanya. Iya. Makanya sekarang baru dirubah semuanya. Tapi kamu gak ada kepikiran untuk lanjut di kampus gitu, gawe di kampus? Enggak akan. Nuhun udah. 4 tahun di kampus udah. Saatnya menjelajah dunia ya. Keliling Indonesia jangan di kampus aja. Tapi kamu juga suka ini kamu tuh asli orang mana sih, Dok? Malang. Oh. Yang keluarga tuh asli semuanya Malang? Mama Malang, papa Madiun. Oh. Jawa Timur dulu. Terus kenapa bisa tiba-tiba di Bandung? Sejak kapan? Orang dari dulu deh. Kan ngerantau nggak ceritanya. Tapi kamu sekolah dari SD di Bandung? Iya, di sana cuma lahir aja. Oh. Semenit
langsung. Aku kira tuh baru kapan gitu. Soalnya aku nggak ngelihat si logat Malang dari kamu. Iya, malah sudah banget. Iya, makanya. Cuma masih ngerti bahasa Jawa. Nggak ngerti lah. Ngomongnya. Bisa lah dikit-dikit. Kalau belajar pakai bahasa Jawa jadi murah harganya. Terus berarti nanti ini kan gara-gara COVID beberapa hal ketunda ya, maksudnya kayak tadi yang biasanya kamu mungkin seminggu sekali itu apa ada fun football, terus juga mungkin intens untuk hangout juga sama teman-teman dan sama pacar karena sekarang udah punya pacar ya akhirnya. Itu gimana tuh respon ketika memutuskan pacaran? Kan harus bisa menyesuaikan dengan kesibukan kamu nih. Nah, apakah pasangan kamu menerima gitu dengan kesibukan kamu yang padat ini? Menerima banget dong. Oh iya. Menerima kan sampai sekarang. Siapa tahu gitu sebenarnya dia membungkam. Siapa namanya? Ntar siapa tahu dia denger. Vira. Siapa tahu si Vira nih selama ini ternyata gendok kamu gara-gara sibuk terus kan? Enggak lah ya. Iya, gendok kayaknya. Gendok sih kayaknya pasti. Iya, itu gimana tuh waktu awal memutuskan wah kayaknya udah saatnya nih punya pacar dengan kesibukan yang super padat ini. Dia bisa menyesuaikan? Ya bisa lah. Tujuannya kan nyemangatin. Vitamin. Jadi vitamin. Oh, vitamin. Iya. Orang harus isi vitamin. Iya. Iya benar. Yang vitamin. Iya. Jadi berarti ada. Kenapa? Lagi iya, misalnya kalau jadi capek. Semangat akan jadi langsung semangat. Nah itu masih ini vibes-nya kerasa sampai sekarang. Udah berapa lama pacaran nih? Udah hampir 8 bulan. Nah, selama 8 bulan ini vibes kalau disemangatin masih seneng-seneng juga? Iyalah. Wih, mantap. Tidak pernah pudar. Konsisten. Iya. Mantap. Kamu pacarnya orang mana? Dia bukan asli Bandung sih. Tapi keluarganya di Bandung gimana ya? Kayak gitulah pokoknya. Sekampus. Beda kampus. Kalau aku. Emang harus nyebrang sih. Emang kamu sekampus? Aku juga susah. Nyebrang. Di mana emang? Jalan Suci. Oh. Iya. Emang kalau yang sekampus tuh vibes-nya kurang ya? Kayak gak ada gregetnya, gak ada kangen-kangennya. Iya. Malah jadi bosan lagi. Nah. Jawasin tiap hari, ayo. Nih, kocak banget. Terus ini apa? Karena aku juga suka ngelihat kayak kamu kalau misalkan ini balik ke bisnis lagi ya, suka door to door juga ke hotel. Nah itu tuh sebenarnya kayak gimana sih, Dok? Ngedatengin. Aku tuh nggak ngerti soalnya suka upload kan, terus kok bisa ketemu sama si ini, kok bisa? Nah itu tuh gimana? Iya. Itu kadang ada yang nyuruh ke sana buat datang bareng kayak gitu. Kadang kalau ke Bandung ada sama teman barengan lalu. Jadi misalnya lagi away gini, Mas kesini oke siap itu lo bareng dari sana jualan di sana kayak gitu. Lumayan lama itu buat testimoni. Iya, itu mah bukan lumayan lagi, udah kayak iya. Wah, udah. Iya sih. Dia gitu aja mikirnya dulu kan sempet kepikiran pengen jadi pemain bola. Emang kayaknya udah nggak jalan. Terus akhirnya sekarang dengan jualan bisa ketemu sama mereka kayak gitu, jadi kayak dibukakan jalan lain gitu. Iya. Tujuannya tapi kesana kayak gitu kan. Nah itu. Nah, sekarang dekat sama pemain bola terus dapat duit lagi enak. Iya, nah itu. Sekaligus kan, mungkin. Iya. Kalau misalkan orang kan mungkin kalau misal mau ketemu ya udah gitu minta foto doang atau susah benar cuman dapat momen-momen tertentu. Nah kamu nih udah ketemu dapat uang pula ya. Alhamdulillah. Itu namanya menyelam sambil minum kolak. Tapi apa sih Do yang ngebuat kamu optimis banget gitu untuk
yang setiap ngejalanin kegiatan kamu tuh bawaannya optimis gitu? Gimana ya? Pokoknya pertama tuntutan jadi cowok. Itu pertama. Terus mikir buat ke depannya kayak gimana. Mikirnya pokoknya sekarang sekarang kayak gini dulu. Gimana? Masih lah. Ya sibuk banget. Jadi ntar udah agak tua jadi tinggal menuai hasilnya kayak gitu. Dari sekarang deh. Kamu anak keberapa sih? Jadi bukain jalannya dari sekarang. Pertama. Oh iyalah, pemikirannya sematang itu maksudnya. Iyalah. Ya karena udah mikirnya sekarang di mas gini nongkrong. Ya paling apa gitu lah. Iya. Kegiatan gitu nongkrong. Habiskan duit. Ya malah ya dulu mah itu dulu emang mikirnya mending nongkrong, malah sekarang jadi gimana terbatas lah. Jadi bisa nahan duit emang gitu. Tapi itu bagus karena kan nggak sedikit juga yang berpikiran tentang nikmatin masa muda itu. Ya udah gitu. Kita have fun aja gitu, nggak mau pusing. Iya. Nah ya itu untuk mereka ya beda-beda. Mereka ada yang mau menikmati, silakan menikmati ya. Mau dari sekarang lebih bagus kayak gitu. Kalau nggak maksa itu mah dari diri sendiri kok timbulnya. Berarti kamu nih sejauh perjalanan sebagai pembisnis belum pernah ada titik dimana kayak capek, give up mungkin atau apa? Belum bosan, capek, males. Karena kamu sendiri menikmati hasilnya kan? Iya, ya. Ya itu sih. Bener. Dan ditambah juga. Males. Tetapi kalau males terus ya gitu. Iya bener. Malah transfer kalau males terus. Iya bener sih. Mungkin berpikirnya juga kayak tentang goals-nya. Jadi kalau misalkan berhenti, ya nggak akan kecapai. Iya. Nah, tapi aku pengen nanya tentang personality kamu nih, seorang Reza Alfredo. Siap-siap nih aku tanya. Oke. Apa sih yang orang nggak tahu tentang kamu, Dok? Apa ya? Apakah ternyata kamu nih orangnya suka galau, ataukah ternyata kamu nih orangnya overthinking misalkan, buruk-buruknya? Enggak sih, enggak selalu tentang buruk. Yang baik-baiknya juga bisa. Yang buruknya jangan yang baik. Dari kan tadi yang baik, sekarang yang buruknya berarti. Yang orang nggak tahu nih, apa tuh? Yang buruk ya. Apa yang buruk susah sih kalau yang bagus-bagus gampang, kalau yang buruk-buruk mikir dulu. Biar nggak terlalu buruk. Apakah kamu sebenarnya orang yang tepat waktu, Dok? Enggak, ngaret lah itu. Oh itu udah tahu semua sih. Ngaret dalam arti apa nih? Ngaret parah. Ya ngaret. Oh udah pada tahu teman-teman. Saya jam 3 kan datang jam 6 jam 5. Buset. Ini kalau orang ngaret ya mending lah dong, ngaretnya tuh kayak 30 menit. Ini kamu kalau janjian jam 3 datang jam 6 sih parah sih. Itu ngapain aja? Gitu ya, biasa ada yang harus diberesin juga kan. Udah emang akan tahu, akan ngerti orang lain. Gitu. Jadi udah paling telat ya udah telat. OTW ya orang lain OTW terus lagi bilang OTW. Nah itu. Sampai macet. Ngisi bensin. Foto di jalan banyak. Jadi lagi di jalan lagi di lampu merah, lagi di jalan banyak itu stopnya aman. Apa itu juga kalau berlaku pas kamu mau ngedate juga kayak gitu? Jarang. Oh jarang. Oh malah tepat waktu kalau ngedate. Telat juga sih. Bisa gitu ya. Terus apa lagi? Tahu kalau misalnya jam 2, jadi jam 4. Itu kalau misalnya kumpul jam 4, bilang jam 2. Datang terus jam 3. Berarti jangan-jangan teman-teman kamu juga
udah ngancang-ngancang. Jadi kalau mau janjian nongkrong jam 7, sebenarnya pada datangnya ntar jam 9. Soalnya rugi banget kalau datang kayak gitu. Paling pertama harus nemuin orang, ditungguin kan daripada nungguin. Iya benar. Iya sih. Jadi jalannya itu jadi resikonya jadi rusuh kayak gitu. Tenang. Iya. Terus apa lagi? Terus kamu nih ini nggak suka baperan nggak? Maksudnya kalau enggak lah, udah kuat mental banget. Oh jadi tentang haters kayak gitu kamu dengerin terus biarin aja ya. Kalau misalnya ngomongnya benar ya nerima, kalau misalnya enggak udah nggak apa-apa. Orang ngurusin hidup orang lain. Iya betul. Kayak kurang kerjaan gitu. Berarti kamu udah hidup orang lain berarti itu kurang kerjaan orang. Nah iya. Orang punya kerjaan gitu, jadi itu udah gak usah ngurusin hidup orang lain ya. Maka iya gitu. Hidup sendiri juga gak urus ya. Tapi bisa ngidupin Vira. Terus nanti ini rencana apa? Ya, gimana? Rencana kan nanti kalau misalkan udah lulus nih, one step setelah lulus tuh apa yang pengen kamu capai sih, Dok? Ya, paling ini pas kuliah punya jasa, punya gelar. Karena pengen juga bekerja dengan. Justru lebih enak itu bisa kerja sambil bisnis. Oh ya, saya pasti masih waktu ulang tahun ya. Masih coach dulu kamu semangat sebagai pekerja terus sekaligus berbisnis kayak gitu. Kerja berbisnis ya. Kan ini bisnis kamu nih sekarang masih online atau udah ada offline store-nya? Masih online. Nah, itu kantor offline. Nah, berarti someday bakal ada offline-nya. Insyaallah. Amin. Rencananya bakal ngejarah ke dunia bisnis makanan juga nggak nih? Nggak deh. Kalau makanan mikirnya masih takut ya sih. Coba kalau barang. Jadi mencapai juga gitu aja. Paling turun harga. Berarti nanti kalau misalkan mau diperluas juga paling ke ranahnya ya tetap di ya, apa? Dengan beragam. Iya. Beragam produk kayak gitu. Tapi kalau ke makanan enggak dulu gitu. Enggak. Pasti mikirnya gitu. Aja jual makanan kan. Aku bingung, aku nggak bisa masak. Tapi seru sih, Dok. Maksudnya gimana? Ya aku punya teman-teman yang jiwa-jiwa bisnisnya tuh semangat banget gitu. Aku tuh seneng ngelihatnya kayak jadi apa yang kamu posting tuh kadang kan bisa ngebuat orang jadi termotivasi gitu ya, jadi semangat juga, jadi pengen berbisnis juga karena itu tadi yang aku lihat ketika kamu ngupload tuh kan kalau nggak lagi di JNE lagi packing dan itu packingnya banyak gitu. Nah itu bikin motivasi banget gitu. Ya pusing katanya. Tapi syukur. Tapi itu semuanya pasti pernah ngalamin up and down kan, namanya juga bisnis kan. Iyalah. Nah itu biasanya kalau lagi di titik down lah, kita kalau ngebahas tentang titik up-nya udah pasti bersyukur pasti kan. Nah kalau lagi di titik down ini biasanya apa sih, Do, yang ngebuat kamu untuk jangan berhenti lah, lanjut lagi gitu? Paling tingkatan rendah-rendahnya waktu dulu sempat itu organisasi dulu semua. Jadi sempat ngebikin gimana posting juga ya dulu. Pernah di tahap yang itu. Tapi udah malas ngurusin jualan. Terus akhirnya gitu lagi, balik lagi. Atau ya emang rajin gitu, jiwa rajin. Ditambah juga karena ada kebutuhan ya. Iya sih. Kalau sekarang lebih enak, nggak jadi fokus ke ini. Ya libur kuliah ya, nggak skripsi juga, ada keteteran. Ya, itu
tetap harus ada yang kalian. Iya benar. Gak bisa. Gak bisa semua berjalan sendiri. Gak ada yang bantuin itu bisa. Siapa yang bantuin sekarang? Gue sempat pernah enggak ada yang bantuin. Oh iya. Sendiri. Bener-bener semua pembukuan, terus arsip semua sendiri. Iya kan. Sekarang biasanya kalau udah beres market ini malam, potensi pembukuan ada aku dicatat. Jadi biar tak keringatnya hari ini saya dapatnya segini kayak gitu. Gak apa-apa itu kan, walaupun ada yang bilang juga nggak usah, tapi kalau menurut aku penting juga buat tahu pencapaian hari ini. Besok berapa dalam bulan ini berapa. Jadi kalau misalnya bagus harus lebih bagus, kalau bagus harus lebih bagus lagi. Iya benar. Biar nggak di segitu aja. Keren sih. Dan juga lingkungannya juga sih alhamdulillah. Aku pertama bersyukurnya lingkungannya kayak gitu. Lingkungannya orang-orang senang cari uang. Nah itu gimana cara kamu bisa memilih lingkungan kamu? Nggak sengaja. Oh ya? Orang dulu kan sempat ya dulu mah malam males. Dulu mah gengsi jalan deh. Malam sih jalan kayak gitu. Dan aku nggak keharti. Jadi keterusin sekarang. Jadi banyak sekarang teman-teman juga. Wah senang banget. Pokoknya sekarang kalau misalnya lihat teman aja. Udah dulunya nanya-nanya terus sekarang punya sendiri lah. Pada maju sekarang ada teman-teman. Gue senang. Jadinya saling berbagi informasi ya. Iya kayak ada yang mulai gitu terus gimana? Oh sih berarti udah ngasihin sendiri gitu terus bukan sorangan. Kenal kayak teman-teman kayak gitu juga karena ada yang milik kerja yang milik usaha ya terserah kalau kerja yang usaha ya bagus juga kalau usaha gitu. Benar. Jadinya juga yang namanya berbisnis kan kalau misalkan kita punya rekan bisnis yang lain jadinya bisa saling bantu juga kan, bukan berarti kita berpikirnya tentang dia yang menjatuhkan atau apa gitu kan. Kayak misalnya aku nih aku berarti sekarang mulai gini terus ada teman-teman yang terpengaruhi terus tadi kan itu dari teman itu ada temannya lagi nih pasti terus mempengaruhi sana jadi semua akhirnya senang bisnis kayak gitu senang gitu kayak gitu nyebarin kayak gitu. Iya benar. Senangnya kayak gitu nggak melulu tapi apakah terus bermanfaatan buat orang lain juga kan ada. Iya. Nah ini apakah seorang Reza Alfredo sebenarnya tipikal orang yang memilih-milih nggak sih dalam bergaul? Maksudnya berteman. Iyalah. Jadi siapapun kamu orangnya kan emang mau menerima. Iya emang lingkungan ya emang gimana lingkungan itu berpengaruh besar di kehidupan tiap orang. Ya kalau misalnya gaulnya sama misalnya nih ya tukang main ya sukanya main kayak gitu sama tukang jualan ya suka jualan kayak gitu. Dan ini juga gimana maksudnya apa aja deh gimana nanya lagi Iya tapi karena kan ini kalau misalkan yang dengerin pasti ada yang mungkin udah kenal sama kamu atau belum atau bahkan kenal sama kita berdua. Kita ini baru ngobrol intens sekarang doang kan. Dan aku baru mengenal seorang Reza Alfredo tuh walaupun kita sebenarnya di kampus ketemu juga cuma gitu aja. Iya, cuman sekedar say hi doang. Iya, kayak gitu. Tapi akhirnya aku baru benar-benar memahami gitu karena aku juga merhatiin dengan kesibukan kamu, terus bisnis kamu, dan ya aku nggak nyangka aja ternyata itu tuh semua kamu pegang sendiri gitu. Iya. Keren. Nah ini respon orang tua kayak gimana Dok ketika kamu akhirnya udah kan jarang minta uang juga gitu terus udah punya penghasilan bahkan bisa beli segala yang kamu mau dengan hasil kamu sendiri. Nah itu gimana awalnya? Ya senang lah pasti. Bersyukur ya punya anak sesuai ini kan. Nggak sih ya pasti lah support orang tua. Doa ngasih doa.
orang tua mah intinya. Jadi mereka juga akhirnya jadi salah satu alasan kenapa kamu terus semangat ya. Ya. Wah udah ini lengkap Dok. Udah dapat support, udah dapat pasangan yang pas. Terus kapan Dok? Kapan lulus? Kapan lulus? Iya maksudnya kapan lulus? Iya kapan lulus kan tahun ini lah. Kalau yang untuk itu mantap jauh. Masih jauh ya? Masih belum punya apa-apa gitu. Ya masih belum punya apa-apa. Masih berusaha ya? Masih modal dengkul. Edan. Modal badan. Edan. Anjay kalau kata YouTuber tuh anjay. Ya modal dengkul belum bisa menjadikan apa-apa. Modal gombal. Oh jadi suka digombalin. Pintar gombal Reza ini ya. Enggak. Kan biasanya kalau nggak pandemi ini kamu rutin ya liburan 3 bulan tuh balik ke Malang atau main kemana ya kan? Tiap lebaran. Terus nah iya tiap lebaran tuh pasti. Nah berarti sekarang gimana dong? Nggak akan kesana dulu nih? Nggak kan, sekarang emang nggak boleh. Tadinya amin 7, amin 10 dah. Amin 7, amin 10. Sekarang harusnya udah perjalanan ke sana kan. Kemarin. Harusnya, tapi kan nggak bisa. Malangnya kamu tuh di mana Dok? Panjen. Kamu nggak tahu sih? Nggak tahu. Tapi mainnya ke Malang. Nggak ada. Ya lah banyak tutup ke Batu. Iya Batu. Pantainya tahu kan pantainya? Banyak banget tuh pantainya Sata. Oh. Seru ya? Iya seru banget. Berarti apa nih yang? Planning ya. Kenapa? Mudik buat terus liburan begitu. Harus ke pulau. Pulau mana yang maksudnya? Banyak yang sih. Murah. Ya kamu lebih paham, kamu lebih sering traveling. Main ke Pangandaran. Terus apa sih Do yang bikin kamu kangen sama kota Malang? Sejuk, terus hangatan keluarga di sana. Gitu kan kalau di sana enak ya saudara. Gitu. Tapi karena banyak saudara gitu terus sejuk lah. Sama sih kan di Bandung nggak gitu jauh. Di Bandung nggak ada saudara dikit lah. Karena kalau di sana bisa kumpul. Iya sih ya. Sama mungkin apa ya? Tempat nggak beda jauh kali ya. Malang sama Bandung sama nggak? Sama aja. Ini Malang, Batunya Lembang. Oh iya. Iya Cuma sih. nggak punya pantai sini. Iya nggak ada nih. Hangoutnya paling gunung lagi. Iya. Ke kebun teh lagi. Ngedinginin lagi ya ke Lembang lagi. Iya. Udah paling. Paling nggak ada tempat lagi ya. Nggak ada. Terus juga Dok. Mungkin nanti ada. Iya mungkin nanti ada. Ini apa? Aku juga ngelihat beberapa hari ini kan kamu lagi aktif sebagai ini ya relawan untuk berbagi ya. Nah itu juga sebagai salah satu passion kamu kah sebenarnya untuk ikutin kegiatan-kegiatan kayak gitu tuh? Iya yang kan itu yang risetnya itu sih sebenarnya. Iya. Kenal ya. Terus Redu bisa gabung ke Hopi itu karena ada Aco macam temen Denny ajak ayo baksos gitu kan sebelum itu emang pengen terjun ke juga belum pernah. Kan kalau tahun-tahun biasanya baksos bulan puasa apa juga bagi apa sih bako gitu. Kayak SOTR-an. Ini kalau ini beda gitu emang dunia emang kerasa gitu dan gimana caranya ya berbagi lah gitu. Orang punya niatan buat ya kayak gitu sendiri kan belum karena sama teman-teman dulu mungkin siapa tahu ntar bisa sendiri kayak gitu. Amin.
Udah 2 kali kemarin, bagus banget, alhamdulillah. Bunga juga donasi kemarin. Iya, udahlah nggak usah disebutin. Aku malu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemarin yang kedua makin banyak kok kemarin. Iya, aku juga ngelihat. Aku tuh awalnya kaget lah. Ini Bandung sepi banget, kata aku bisa saling kenal. Terus gitu. Awalnya dari Acong kenal. Oh. Terus juga aku kayak ngelihat apa namanya video teaser apa maksudnya after movie-nya itu kayaknya ini banget ya, maksudnya apa karena aku kan udah lama nggak keluar nih, terus kalian yang keluar dan tahu kondisi di luar. Nah, apa aja sih Do yang kamu temuin gitu di luar tuh? Ternyata orang-orang ternyata atau apa? Ya kalau untuk sekarang pertama kehilangan pekerjaan, terus yang susah yang makin susah kayak gitu ya. Di kemarin kalau yang itu sasarannya ke driver ojek online, itu kan dulu kena imbasnya. Terus ke ya yang jalan-jalan gitu yang kurang mampu, itu prioritas utamanya kayak gitu kan. Walaupun dikit juga ngelihatnya, ya nerimanya tuh kayak nerima luar biasa nih, senang di situ. Walaupun dia nggak seberapa gitu, tapi kan buat mereka mah berarti mungkin ya. Alhamdulillah juga bisa gitu. Tiap kali ada yang senyum aja senang. Pasti dari yang berdonasi semua ada balasan semua. Jadi cuman tiap rasa ketemu udah pasti doa, waktu disebutin ngedoain udah pasti udah ngedoain. Iya. Udah ada balasannya. Kayak gitu. Karena juga ngelihat di videonya itu kan apa si penerimanya gitu ya, sebagai penerima donatur itu kayak mereka bener-bener antusias banget kan, langsung ketika kalian minggir tuh langsung bener-bener lari, bahkan wah mereka tuh kayak senang banget. Jadi iya, itu yang ngebuat aku kayak emang sebenarnya tuh banyak banget orang yang nunggu pertolongan, maksudnya dalam arti nunggu kita ya, mereka nggak bisa ngejemput kita, maksudnya kita yang harus yang nganter mereka gitu ya, maksudnya gitu. Iya. Keren sih. Terus nanti ini semoga bisa lanjut terus. Ya amin. Gue juga senang ngelihatnya kayak anak-anak muda sekarang tuh pemikirannya udah keren-keren, apalagi kayak si Reza Alfredo nih. Wah, aku baru pertama sumpah deh. Aku tuh kadang suka excited sendiri dan amazed gitu loh kalau misalkan punya teman-teman yang jiwa bisnisnya udah wah udahlah, mereka udah keren banget menurut aku, karena umurnya umurnya masih di umuran segini tapi udah bisa membagi waktu, udah bisa berpikir lebih matang. Itu keren sih. Dan sebelumnya nggak ada yang ngajarin kamu kayak gini kan, dalam arti maksudnya keluarga kah ada jiwa pembisnis juga? Nggak ada. Kamu punya adik nggak, Dok? Bener-bener apa gitu? Gimana? Punya adik nggak? Punya cewek. Masih sekolah? Sampai kelas 2. Ntar siapa tahu dia juga jadi keinspirasi gitu sama kamu, jadi suka juga coba-coba berbisnis. Mantap. Ini kalau misalkan ke depannya, apakah ada berpikir untuk nanti sampai untuk ngerekrut karyawan mungkin? Iya ya harus lah. Karena mungkin kan kamu juga nggak nanti makin banyak bisnisnya, harus nggak mungkin dihandle sendiri ya kan? Keteteran. Tapi keteterannya juga tetap kejalanin sih, keren. Tetap urusnya. Mikirin terus hitam. Namanya juga cowok, kalau cowok terlalu putih kan ya maksudnya nggak enak juga dilihat tuh. Iya, nggak enak. Karena akunya juga, maksudnya udahlah, ntar jadi curhat lagi ya. Terus nanti ini kalau misalkan pandemi udah beres, kira-kira mau traveling kemana, Dok? Nggak akan langsung traveling juga, kayaknya mau ini dulu ke UI. Fisip UI belum, itu Fisip UI, ya Allah. Oh,
Iya. Itu kan harusnya kemarin. Biasanya bulan Maret kemarin. Cuma gara-gara pandemi lagi di Depok kan itu udah pertama yang kena di Depok lagi kena di Depok, udah pasti tuh. Udah aja itu ketahannya, maksudnya ketunda. Ntar katanya Juni itu kedekatan persiapan. Dan Liga itu terakhir karena tahun depan udah nggak bisa lagi. Iya. Aku menunggu itu liburan. Menunggu inovasi-inovasi baru nih dari seorang Reza Alfredo. Karena emang aku sebenarnya aku nggak begitu, maksudnya kita saling kenal tapi kita nggak pernah ngobrol, dan ya ketika aku hanya memandang kamu sebagai teman online, ya aku melihat kayaknya emang kamu nih tipikal orang yang apa ya, pemikirannya tuh iya nggak bisa diam itu. Iya. Terus mikir terus. Nggak ada capeknya, tapi memang nggak pernah capek. Alhamdulillah. Nah ini nih segmen terakhir untuk teman-teman di luar sana yang mendengar podcast ini. Apa nih pesan kamu untuk mereka yang juga sedang merintis karir sebagai seorang bisnismen? Apa yang mau kamu sampaikan? Kalau aku dikit aja sih. Ya paling kalau udah mau mulai silahkan. Apa sesuai passionnya, jangan dipaksain. Kalau misalnya senang jualan makanan, ya makanan, jangan senang jualan makanan tapi jualnya pakaian. Ntar malah pengajaran nggak jalan lagi. Ntar malas lagi. Terus kayak gitu. Terus mulai branding, mikirin juga. Kalau misalnya nggak punya modal, cari usaha yang nggak pakai modal kayak gimana. Orang kayak dulu pakai modal dari nol. Serius? Dari nol sampai nol aja mungkin. Iya nol. Kan dulu reseller ngambil dari kan tuh gitu, jadi sebenarnya transfer baru ngambil barang gitu. Kerjanya dulu ternyata baru kerja. Sampai sekarang dulu gitu. Tapi kalau sekarang udah ada stok barang kayak gitu di rumah, jadi lebih santai. Terus apa lagi ya? Ya mungkin kalau bisa udah 20 ke atas, masa mau main-main terus, mau nongkrong terus. Iya betul. Kira-kira yang menghasilkan orang di Bandung apa yang nggak ada. Pasti ya apapun yang dijual di sini ada, bahan-bahan itu ada. Kayak gitu kan orang lain mikir juga pasti kalau fashion dari Bandung, kalau nggak Bandung Jakarta, dapat Bandung ada kok, segala ada. Gitu. Udah mulai mikir jangan misalnya orang tua, mulai mikirin punya uang sendiri. Iya betul. Tapi kayak gini ya, misalnya kalau misalnya punya uang sendiri, beli apa-apa bisa sendiri. Kalau misalnya masih bergantung orang tua, misalnya mau beli, tiba-tiba ada keperluan mau beli barang, misalnya duitnya sejuta, tiba-tiba minta aja, mas minta uang sejuta, kan kaget bikinnya. Coba kalau punya uang sendiri, enak kan? Iya. Jadi bisa ke handle sendiri kayak gitu. Enak lah pokoknya. Terus yang jujur juga, kayak gitu. Kalau misalnya itu yang benar-benar jangan mikirin sekarang enaknya aja, misalnya benar tadi pasti tiap bacaan ada balasannya. Jadi nanam yang baik hasilnya baik, nanam yang jelek hasilnya jelek. Setuju. Terus apa lagi ya? Oh ya, harus beli juga ke sana. Oh ya, ingatin juga nih teman-teman, sering kan promote ke orang. Harus seimbang juga, promote ke orang sama promote ke Allah. Ngerti nggak? Iya ngerti. Kalau promote ke orang ya udah ngasih uang, ngasih barang. Kalau promote ke Allah kan kayak kita ngasih ke orang-orang sekitar, ke pengamen kan, ngasih kayak gitu ke yang ngemis kayak gitu. Orang misalnya masih 1.000-2.000 kan rugi kok.
itu mereka juga dengan segitu akan bikin mereka kaya, bikin mereka cukup buat makan gitu aja niatnya. Walaupun mau yang itunya orang punya atau enggak, udah niatnya penting mau ngasih kayak gitu. Itu makanya jangan rugi kalau misalnya ngasih 1.000-2.000 ke orang yang sama, kita juga ada ulasannya begitu. Dan jangan terlalu harap juga balasan, ya pasti ada semua gitu. Iya betul, setuju sih. Jadi emang harus ada optimis dulu di awal, terus lakuin dulu, tapi juga dipikirin, maksudnya dilakuin tuh sambil kita mematangkan pikiran juga ya kan. Jangan sampai mau ngejalanin bisnis tapi nggak tahu goalsnya apa, nggak tahu mau jualan apa, nggak tahu harus gimana caranya ya kan, nggak mungkin kayak gitu. Ya kan malah di tengah jalan kayak. Nah itu harus konsisten juga benar. Nggak ada hasilnya. Betul, setuju. Oh iya, sama satu lagi nih. Aku tuh penasaran. Nanti kalau misalkan kamu lulus, gimana kelanjutan sepak bola FISIP kamu? Nah itu, makanya sekarang terakhir. Yang Liga FISIP ini kan, Liga FISIP itu antar FISIP Indonesia digelar itu ini tahun kedua. Harusnya kemarin udah digelar, tapi sekarang udah enggak. Ya kayak gitu, mungkin harapannya sekarang terakhir dibuat untuk lepas cinta untuk FISIP tercinta. Kayak gitu, soalnya gini dulu deh kalau misalnya benar-benar bisa ya di bulan itu. Terakhiran ya? Terakhiran, bener pasti terakhiran. Terus ini kalau teman-teman dari Persidak mendengar dan anak-anak tim sepak bola FISIP mendengar, apa yang pengen kamu sampaikan ke mereka? Mantap ya? Tiap hari juga ketemu. Kan tapi tiap hari ketemu mungkin mereka nggak tahu gitu apa sih sebenarnya isi hati Reza Alfredo untuk mereka. Apa yang ya? Ya sehat-sehat lah, sehat ikut semuanya, lancar semuanya. Amin. Kita juga. Oke deh. Yang penting lancar. Iya betul. Kalau nggak sehat nggak akan lancar. Iya betul. Harus bahagia dan sehat selalu, karena emang kesehatan itu datangnya dari otak. Jadi kalau otaknya selalu berpikir untuk semangat, sehat, ya kebawa juga sama dirinya ya kan? Nah itu nggak tahu. Ya siapa tahu kamu mau ngomong. Oke deh Reza Alfredo, terima kasih udah menyempatkan waktu ngobrol sama aku. Ini aku benar-benar pertama kalinya ngobrol sepanjang ini sama seorang Reza, yang walaupun kalau ketemu cuma saya hai doang, aku tahu sekarang ternyata sematang ini loh pemikirannya. Terus sebisa itu loh dia membagi waktu untuk hangout, untuk bucin, untuk bisnisnya juga, dan juga berbagi inovasi tentang bagaimana dia menjalankan sebuah bisnisnya. Wah udah deh, mantap. Emang cuan aja, untuk hidup tuh cuan. Ya. Semangat. Semangat juga Dok. Jangan sampai berhenti di tengah jalan, karena aku masih menunggu inovasi-inovasi terbaru dari hidup kamu ya. Amin. Amin, sukses. Kamu juga sukses. Amin. Kita podcast ya? Iya. Apa sih? Bikin channel YouTube juga ya? Iya. Ya udah, sukses juga buat Uma. Iya, nanti dong kalau misalkan ada next project-nya ikutan lagi ya. Siap. Siap. Oke deh, terima kasih, Dok. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Ya, salam. Dan untuk kalian yang udah ngedengerin podcast ini sama narasumber aku yang tadi, terima kasih. Semoga ada pembelajaran baru dan pengetahuan baru untuk diri kalian sendiri, terutama untuk aku. Kalau misalkan kalian mau request cerita bareng sama aku, langsung aja kirim DM di @hai.bunga atau di first akun aku di @revandibunga. Jangan sungkan untuk cerita sama aku, karena siapa tahu abis ini aku ngobrolnya sama kamu. Terima kasih udah dengerin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.